Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel kami, Warung Acil. Nah, kali ini kita lagi berada di Kalimantan Selatan nih, tepatnya di Liang Tapa. Jadi, channel kita kali ini bakal mengulik sedikit tentang sejarah Liang Tapa. Teman-teman udah pada pernah ke sana belum? Nih, kalau belum, aku jelasin ya sejarahnya. Liang Tapa adalah nama kampung di utara kaki gunung Batu Kumpai, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Liang Tapa berasal dari kata liang, yang berarti rongga, yang menyerupai goa. Tapa adalah nama ikan besar yang hidup di air tawar. Jadi, ketika dua nama itu digabungkan menjadi Liang Tapa, yang berarti goa ikan tapa. Nah, cerita ini bermulai pada zaman dahulu kala. Di pinggiran hutan ini hiduplah seseorang pemuda yang bernama Salman. Salman rajin bekerja dan taat beribadah. Untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari pun, ia menanam padi dan sayuran. Dia juga membuat gubuk dari batang kayu ulin dan bercocok tanam untuk kebutuhan dia sendiri. Sehari-hari pekerjaannya si Salman ini mencari ikan. Mencari ikannya dengan cara memasang lukah atau bubu atau perangkap yang terbuat dari bambu. Pada suatu hari ketika pagi-pagi sekali, usai sholat subuh, si Salman mengambil lanjung. Dengan menggendong lanjung dan parang di pinggangnya, Salman bermaksud melihat perangkap ikan yang telah dipasangkannya kemarin. Kemudian setelah ia sampai di pinggir rawa, ia dikejutkan oleh daun-daun pakis yang bergoyangan. Setiba di tempat tujuan, Salman kaget. Dia sangat terkejut saat melihat perangkap ikannya hancur berantakan. Sambil memeriksa perangkap ikan itu, ia bertanya-tanya dalam hati. Ikan sebesar apa yang telah merusak perangkapnya? Kemudian dengan hati kecewa, Salman pun pulang ke gubuknya. Saat di gubuk, hatinya itu gelisah. Dia tetap penasaran dengan apa yang terjadi dengan perangkap ikan yang hancur itu. Kemudian saat tengah malam, Salman tertidur. Lalu Salman bermimpi bertemu dengan seseorang yang berpakaian seperti pengawal kerajaan. Orang itu berkata, "Susuri rawa dan sungai berbatu itu hingga ke kaki bukit. Niscaya kamu akan temukan jawaban atas pertanyaanmu." Itu kata-kata yang ada di mimpinya Salman. Tanpa pikir panjang, ketika esok harinya Salman terbangun, dia langsung mengikuti petunjuk dalam mimpinya. Disusurinya lah sungai itu hingga ke kaki bukit. Ia terkejut melihat ombak besar yang bergulung. Salman mencoba mendekat, dan ia pun semakin terkejut dengan pemandangan yang dilihatnya. Seekor ikan besar yang sedang menyelinap masuk ke sebuah liang. Didekatinya lah liang itu sambil berpikir, bagaimana aku menangkap ikan itu? Dia juga berkata dalam hatinya, kalau aku mendapatkan ikan tersebut, akan kubagi-bagikan daging ikan itu ke tetangga-tetangga sekampung. Kemudian setelah dia berpikir seperti itu, dia berhayal, dia pun kembali ke gubuknya. Salman mengatur strategi. Aku akan intai dahulu ikan tersebut. Akan kuintai dia pada saat dia keluar dari liang.
akan kujaga di muara liang sebelum ia kembali masuk. Dan pada saat yang tepat, aku akan menimpas ikan tersebut. Itu rencananya. Kemudian pada saat malam harinya dia tertidur dan Salman pun kembali bermimpi. Dia bermimpi didatangi sepasang manusia berpakaian aneh dengan raut wajah yang sedih. Di mimpinya itu, sepasang manusia aneh itu berkata, "Jangan kau teruskan niatmu itu." Seketika Salman langsung terbangun dan bingung hingga tak dapat memejamkan matanya hingga subuh. Setelah subuh diambilnyalah lanjung dan parang. Berangkat dengan tekad yang besar, dia berharap banget untuk dapat ikan itu. Dan tak berselang lama, Salman tiba di tempat tujuan. Diturunkannya lah lanjung dan dipersiapkannya lah parang. Dengan mengendap-endap, perlahan-perlahan mendekati liang tersebut, Salman sambil bersembunyi-sembunyi. Di tempat persembunyiannya, Salman melihat ada gerakan-gerakan lembut di pohon pakis yang berada di dekatnya. Jantungnya seketika berdebar-debar saat ia melihat ikan itu menuju liang. Dan seketika itu dengan secepat kilat Salman menghujamkan parangnya dan air bergejolak dan tiba-tiba berwarna merah darah. Akhirnya seekor ikan besar meregang nyawa tepat di muara liang. Salman pun gembira, bahagia, dan dia membagikan daging ikan tapah tersebut kepada seluruh warga kampung. Dengan keheranan, warga kampung itu bertanya kepada Salman, "Di mana kamu mendapatkan ikan sebesar itu, Salman?" Salman pun menjawab, "Ikan itu saya dapatkan di mulut goa." Dan seluruh masyarakat yang berada di situ bersepakat untuk menamakan goa itu menjadi Goa Liang Tapah, yang artinya goa ikan besar. Kemudian jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.